Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan larangan untuk menyakiti kucing. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala ia kurung. Dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak suka kucing? Karena faktanya, orang yang tidak suka kucing seringkali memperlakukan kucing dengan tidak baik. Misalnya setiap kali kucing main di dekat rumahnya, ia mengusirnya, kadang melemparinya, menyiramkan air, dan lainnya. Apakah yang demikian termasuk dalam ancaman hadis Nabi yang menyebut bakal masuk neraka? Orang yang tidak suka kucing bisa saja termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan ancaman masuk neraka. Dan bisa juga tidak, tergantung sejauh mana dia memperlakukan kucing yang berada di dekatnya. Orang yang tidak suka kucing ada kalanya karena takut rumahnya kotor. Karena biasanya kucing selalu mengencingi wilayahnya dan buang kotoran sembarangan. Apabila ia mengusirnya dengan cara yang lembut, maka dia tidak termasuk menyakiti kucing, sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Namun apabila orang yang tidak suka kucing mengusirnya dengan cara kasar, seperti menendangnya, melemparinya dengan sesuatu, atau menyiramnya dengan air, maka perbuatan seperti ini tentu saja akan menyakiti kucing tersebut secara fisik. Perbuatan ini akan membuat pelakunya berdosa, bahkan termasuk golongan orang yang celaka. Karena di dalam hatinya telah dicabut rasa sayang kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditegaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini bersifat umum, tidak menjelaskan apakah orang tersebut celaka di dunia atau di akhirat. Namun yang pasti, dengan menyakiti sesama makhluk ciptaan Allah yang bernyawa, maka itu sama saja dengan membuat dirinya menjadi celaka. Berbeda dengan hadis tentang perempuan yang mengurung kucing sampai mati, memukul kucing, atau melemparinya dengan sesuatu, atau menyiramnya dengan air, tidak menyebabkan kucing itu mati. Maka dengan perbuatan ini semua, sang pelaku tidak termasuk ke dalam ancaman masuk neraka, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar tadi. Namun perbuatan ini semua bisa menyebabkan dosa besar. Mengapa demikian? Kebiasaan mengusir kucing dengan cara kasar yang dilakukan oleh orang yang tidak suka kucing, kemungkinan besar tidak hanya dilakukan sekali saja. Hewan yang dikenal dengan julukan si manis ini biasanya selalu mendatangi rumah-rumah untuk mencari sisa-sisa makanan manusia. Nah, jika hal ini terjadi berulang kali, setiap datang kucing ke rumahnya dia selalu menyakitinya, maka lama-lama perbuatannya yang awalnya hanya menyebabkan dosa kecil, maka akan menjadi dosa besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhyiddin An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Maksiat yang menyebabkan dosa kecil, bahkan ia bisa berubah menjadi dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Karena itu, seorang muslim hendaknya memperlakukan kucing dengan baik. Jika tidak menyukainya, maka biarkan saja kucing itu pergi. Jika kucing itu mengganggunya, maka usirlah ia dengan cara pelan dan lembut, tanpa harus menyakitinya secara fisik. Sebab setiap muslim wajib untuk menyayangi binatang, meskipun binatang itu adalah binatang sembelihan. Dari Muawiyah bin Qurrab, dari ayahnya ia berkata, seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah menyembelih seekor kambing, tetapi kami melakukannya dengan penuh kasih sayang." Lalu beliau bersabda, "Walau hanya seekor kambing, tetapi jika kamu menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dari hadis ini dapat difahami bahwa menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu dilakukan kepada hewan. Wallahu a'lam bissawab.
Pemirsa Khazanah, fenomena orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai penyembuh, pelancar rezeki, serta maksud-maksud lainnya dapat kita lihat di mana-mana. Biasanya orang yang membacanya mengulanginya berkali-kali. Lantas benarkah memang ada ayat penyembuh? Apakah ayat-ayat tersebut memang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Tak ada yang meragukan bahwa Al-Quran adalah obat dan penawar bagi segala macam penyakit, baik penyakit fisik yang dirasakan badan, penyakit hati, maupun penyakit yang disebabkan gangguan jin dan sihir. Para ulama pun sependapat akan hal ini. Ayat-ayat Al-Quran memang benar dapat menyembuhkan penyakit jika dibaca dengan penuh keyakinan bahwa dengan membacanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakitnya. Mukjizat Al-Quran ini secara gamblang dan jelas telah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran sendiri. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Menurut Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, kata min pada surat Al-Isra ayat 82 bukan untuk menunjukkan sebagiannya, melainkan sebagai penunjuk jenis obat. Sehingga ayat tersebut menegaskan bahwa semua kandungan Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai obat dan penawar, Al-Quran menyembuhkan segala penyakit hati, seperti keraguan, kemunafikan, dan kebodohan, dan juga menyembuhkan penyakit jasmani melalui bacaan ruqyah dari ayat-ayatnya. Bahkan selain menyembuhkan penyakit, Al-Quran juga berfungsi menjaga kesehatan. Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, ruqyah dari ayat Al-Quran digunakan untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Itu sebabnya Rasulullah SAW senantiasa membaca surah Mu'awwizat sebelum beliau tidur, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu meniupkan kedua tangan beliau dan mengusapkan keduanya ke sekujur tubuhnya yang dapat dijangkau, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan itu kepada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keajaiban Al-Quran sebagai obat dan penyembuh tentu bukan hanya teori semata, melainkan telah dibuktikan oleh Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama antar generasi, bahkan seluruh kaum muslimin hingga saat ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia telah membaca ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118 ke telinga orang yang sakit, lalu dia sembuh. Nabi SAW lalu bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau baca?" Dia menjawab, "Ayat-ayat terakhir surah Al-Mu'minun." Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan yang nyawaku berada pada tangannya, jika dibacakan oleh seseorang di antara kamu dengan yakin kepada gunung, niscaya gunung itu akan pecah." Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi, dan lainnya. Para ulama dan praktisi ruqyah menjelaskan bahwa setiap orang dari umat Islam dapat mengamalkan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, kemudian membacanya berulang kali agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, menyembuhkan penyakitnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa untuk menyembuhkan penyakit, ayat-ayat Al-Quran dibaca sebagai wirid di waktu pagi dan petang, kemudian ditambahkan dengan bacaan zikir seperti tasbih dan istighfar sebanyak-banyaknya. Namun demikian,
Orang yang sakit hendaknya juga berikhtiar meminum obat dari dokter atau dari herbal yang sesuai dengan jenis penyakitnya, agar mendapatkan kesembuhan yang cepat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, dalam sebuah rekaman video CCTV yang diposting di media sosial dan sempat viral beberapa hari yang lalu, terlihat seorang pencuri yang mencuri sepeda motor Beat milik korban di Sukabumi. Kemudian pada postingan yang sama, terlihat pencuri tersebut mengembalikan sepeda motor curiannya karena wajahnya viral di media sosial. Lantas apakah dengan mengembalikan hasil curiannya, seseorang terbebas dari dosa mencuri? Masih perlukah dia meminta maaf kepada korban? Para ulama sepakat bahwa orang yang mencuri barang atau harta milik orang lain, cara bertaubatnya adalah dengan mengembalikan barang yang dicurinya, menyesali tindakannya mencuri, dan tidak mengulanginya lagi. Ini berarti dengan sekedar mengembalikan benda yang ia curi memang baik, dan tentu saja dapat meringankan dosa atas pencurian yang ia lakukan. Namun akan lebih baik lagi jika sang pelaku meminta maaf saat mengembalikannya. Sebab cara taubat yang benar dari mencuri adalah dengan meminta maaf kepada pemilik barang atau harta yang ia curi, seraya mengembalikannya. Para ulama sepakat bahwa mengembalikan barang curian dan meminta maaf kepada orang yang barangnya ia curi, hukumnya wajib, agar dia terbebas dari dosa dan juga terbebas dari hukuman di dunia seperti dipotong tangan atau dipenjara. Sebab sekedar mengembalikan barang yang dicuri tidak dapat menggugurkan hukuman di dunia sebelum pemiliknya memaafkannya dan sebelum masalah pencurian tersebut dilaporkan kepada hakim. Nabi SAW dalam satu riwayat tetap memotong tangan pencuri yang telah mengembalikan selendang yang dicurinya dari Sofwan, meskipun Sofwan telah memaafkannya. Dari Sofwan bin Umayyah bahwa dia tidur di masjid dengan berbantal selendangnya, lalu ada orang yang mengambilnya dari bawah kepalanya. Dia lalu datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa pencuri itu. Beliau lalu bersabda, "Potonglah tangannya." Sofwan berkata, "Saya tidak bermaksud demikian. Selendangku ini adalah sedekah untuknya." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Mengapa tidak kamu sampaikan sebelum masalah ini diangkat kepadaku?" Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Jauzjani. Seseorang yang menyesali perbuatan mencuri dan tidak mengulanginya lagi merupakan bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya merupakan bentuk permohonan maafnya kepada orang tersebut. Meskipun demikian, sebagian ulama menganjurkan untuk tetap memohon maaf secara lisan kepada pemilik barang yang dicurinya. Meminta maaf kepada orang yang dicuri barang atau hartanya lebih dianjurkan oleh para ulama jika hal itu memang memungkinkan dan membawa kemaslahatan baginya. Namun jika akan membahayakan dirinya atau akan menimbulkan masalah baru, maka sudah cukup baginya dengan hanya mengembalikan barang atau harta yang ia curi. Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab Al-Kabair, para ulama berkata bahwa taubat pencuri tidak bermanfaat kecuali dengan mengembalikan barang yang telah dia curi. Jika pencuri itu bangkrut, tidak memiliki uang dan barang, dia meminta dihalalkan kepada pemilik harta. Para ulama juga menegaskan bahwa barang atau harta curian dan semua jenis harta yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya, maka akan jatuh sebagai beban hutang bagi yang mengambilnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, barang yang diambil tanpa ridha pemiliknya dan tidak diinginkan penggantinya, barang tersebut harus dikembalikan. Jika tidak bisa dikembalikan, maka akan menjadi beban utang yang wajib dilunasi. Jika tidak bisa ditunaikan sampai pemiliknya meninggal, maka wajib dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika tidak bisa pula, disedekahkan atas nama dirinya. Namun jika tidak dikembalikan atau disedekahkan atas nama dirinya, maka di akhirat kelak harta itu akan diminta dikembalikan darinya. Dan tentu saja, karena sudah tidak ada lagi harta di akhirat, maka harta itu akan diambil dari kebaikan-kebaikan sang pencuri selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab.
Pemirsa, ada orang yang mengatakan bahwa menikahi janda merupakan sumber keberkahan. Lantas benarkah demikian? Di manakah letak keberkahan menikahi janda? Apakah dengan menikahi janda berarti mengikuti sunnah Rasul? Pada umumnya menikahi gadis atau janda sama saja. Sama-sama memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang dijamin oleh Allah untuk mendapatkan pertolongannya. Mujahid fisabilillah, orang yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya, dan budak yang hendak menebus dirinya untuk merdeka. Hadis riwayat Nasa'i nomor 3133, At-Tirmizi nomor 1756 dan dihasankan Al-Albani. Demikian juga dinyatakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah wanita karena akan mendatangkan harta bagi kalian. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2679 dan dinilai Az-Zahabi sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Dalam kedua hadis ini tidak dijelaskan secara rinci apakah yang dimaksud adalah gadis atau janda, sebab menikah untuk tujuan ibadah akan mendapatkan kebaikan dan pahala serta mendatangkan rezeki. Namun demikian, menurut sebagian ulama menikahi janda lebih utama dan dianggap yang terbaik jika memang ada kemaslahatan seperti untuk tujuan menolong dan menafkahi wanita janda serta memelihara anaknya yang yatim. Jika memang demikian tujuannya, maka menikahi janda bisa menjadi sumber pahala dan keberkahan baginya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 5353 dan Muslim nomor 2982. Hadis ini memang tidak secara khusus untuk memotivasi menikahi janda, melainkan untuk memotivasi menafkahi janda, terutama janda tua yang tidak memiliki keluarga yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Meskipun demikian, menurut Imam An-Nawawi, bisa juga amal baik seorang laki-laki ditunjukkan dalam bentuk menikahi janda, sebab menikahinya termasuk salah satu cara dalam menolong para janda. Menurut para ulama, jika memang ada kemaslahatan, ada beberapa alasan mengapa menikahi wanita janda lebih utama dan banyak mendatangkan keberkahan. Pertama, menikahi wanita janda yang memiliki anak yatim merupakan ladang pahala yang sangat besar. Karena dengan menikahi ibunya yang janda, maka laki-laki yang menjadi suaminya akan selamanya menafkahi anak yatim dalam keluarganya. Dan ini termasuk kategori sebaik-baik keluarga, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik rumah kalian adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Hadis riwayat Abu Nuaim dan disahihkan oleh As-Suyuti. Sedangkan orang yang memelihara anak yatim maka kelak akan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad dia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, namun beliau meregangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5304. Kedua, menikahi janda adalah anugerah. Sebab pilihan menikahi seorang janda bisa dikategorikan ke dalam tindakan yang akan membawa berkah dan juga anugerah. Apalagi jika niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melindungi janda tersebut dari fitnah ataupun hal-hal buruk lainnya yang mungkin bisa terjadi dan menimpanya. Ketiga, dengan menikahi wanita janda berarti dia telah menikah dengan orang yang telah berpengalaman dalam mengurus rumah tangga, sehingga istri dapat melayani suami dengan baik dan lebih jernih dalam berpikir agar tidak terjadi lagi perceraian dalam rumah tangganya. Inilah alasan dari para sahabat untuk menikahi janda. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah SAW. Lalu aku bertemu dengan Nabi SAW. Beliau pun bertanya, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Ia menjawab, iya sudah.
yang kau nikahi gadis ataukah janda? Tanya Rasulullah SAW. Aku pun menjawab, janda. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan, malah nanti dia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Rasulullah SAW bersabda, itu berarti alasanmu. Ingatlah, wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan. Hadis riwayat Muslim nomor 715. Keempat, dengan menikahi janda semata-mata karena niat lillahi ta'ala, berarti dia telah meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti sunnahnya. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, hampir semua istri beliau adalah janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, ada orang yang sholat membawa handphone yang di dalamnya berisi konten dan gambar porno. Bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya tetap sah? Nah, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, ada orang yang sholat dengan membawa handphone yang di dalamnya berisi konten dan gambar porno. Bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya tetap sah? Mayoritas ulama menyatakan bahwa membawa handphone pada saat ke masjid atau ketika sholat hukumnya makruh. Artinya perilaku ini tidak disukai, khususnya bagi orang yang mukim atau tidak sedang dalam perjalanan. Adapun bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan mampir ke masjid untuk sholat, maka membawa handphone hukumnya darurat dan diperbolehkan selama dalam kondisi dinonaktifkan atau dimatikan. Namun jika handphone berdering saat sholat berlangsung, hukum membawa handphone menjadi haram karena telah mengganggu orang lain yang sedang sholat. Imam At-Tirmidzi yang bermazhab Syafi'i berkata, haram bagi seorang bersuara lantang, baik dalam sholat ataupun lainnya, apabila mengganggu orang lainnya yang sedang sholat dan membaca Quran, bahkan mengganggu orang tidur sekalipun. Karenanya, jika membawa handphone saja para ulama menghukuminya makruh, bahkan bisa haram, maka membawa handphone yang berisi konten dan gambar porno tentu lebih dari itu, yaitu makruh tahrim atau makruh yang sudah mendekati haram. Hukum makruh tahrim berlaku bagi orang yang membawa handphone berisi konten dan gambar porno, bila konten dan gambar porno tersebut dalam keadaan tidak sedang diaktifkan atau tidak terbuka. Sedangkan apabila terbuka atau dalam keadaan aktif sehingga gambar tersebut dapat terlihat, maka sholat dengan membawa handphone bergambar porno yang terlihat ini hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan dalil qiyas kepada sholat menggunakan barang haram, seperti sholat dengan baju hasil curian. Sholat dalam keadaan seperti ini hukumnya haram menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, meskipun sholatnya tetap sah dan tidak batal. Sedangkan menurut mazhab Hambali, sholatnya tidak sah apabila menggunakan atau mengenakan benda haram. Orang yang sholat sejatinya memang tidak perlu membawa handphone ke masjid, karena berpotensi mengganggu orang lain yang sedang sholat, terutama jika tidak dimatikan. Sebab sholat adalah suatu aktivitas yang menuntut pelakunya untuk berkonsentrasi, fokus, dan khusyuk dalam sholatnya. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya dalam sholat itu terdapat satu kesibukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesibukan dalam sholat adalah zikrullah, yaitu fokus dan khusyuk membaca bacaan sholat dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya semua kegiatan di luar mengingat Allah dalam sholat tidak diperkenankan. Adapun gangguan yang datang dari luar orang yang sholat, seperti suara berisik dari orang yang berbicara, atau suara musik, atau nada dering dari handphone, atau bahkan suara nyaring dari orang yang membaca Al-Quran sekalipun, tidak diperbolehkan pada saat ada orang yang sedang sholat. Larangan ini secara tegas disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, wahai sekalian manusia,
Sesungguhnya seluruh kalian sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya atas sebagian lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, Masya Allah ya. Aku ngomong dulu bentar ya. Ini ada yang mau nanya. Sambil main boleh. Ini anak-anak, biasanya memang permainan seperti ini dibutuhkan sekali sama anak-anak ya. Anak-anak butuh yang namanya kedekatan secara fisik dan emosi dengan orang tuanya. Ini penting, terutama menjawab pertanyaan tadi bahwa banyaknya godaan ketika anak-anak tumbuh ABG dengan jerat-jerat syahwat ya, mata yang memandang gawai yang menyajikan gambar-gambar yang terlarang, termasuk godaan teman-temannya untuk berpacaran, berinteraksi dengan lawan jenis yang berlebihan. Ternyata kalau kita lihat, salah satu faktornya adalah karena kedekatan atau ikatan hati dengan orang tua yang dirasa kurang dari kecil. Itu yang membuat, khususnya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini nih, kalau nggak deket sama bapaknya khususnya, dia gampang sekali untuk tergoda sama lawan jenisnya saat ABG. Dan itulah kenapa ayah khususnya harus menjadi the first love yang mengikat hati anak sudah dari kecil. Permainan seperti tadi, seperti saya ngajak, ini apa tadi namanya? Anggur. Nah, ya lupa. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan. Anak-anak bermain sambil berdialog, bertanya. Itulah salah satu kenapa cara efektif untuk menjaga bagaimana anak kita tidak terpengaruh oleh godaan di luar dengan menjalin hubungan sedari dini dengan kuat. Efeknya apa? Ada dua. Pertama, anak yang secara batin kuat dengan orang tuanya, dengan ayah dan ibunya. Yang pertama, mereka menjadikan ayah dan ibunya sebagai rujukan nilai. Apa itu rujukan nilai? Ada kalimat sakti yang akan mereka ucapkan kalau temannya menggoda. Apa? Kata papahku. Nah, kata mamahku. Nah, ini kalimat yang sebenarnya akan menjaga mereka, jadi pagar untuk mereka saat berada di lingkungan luar. Yaitu ketika teman-teman yang menggoda, maaf, untuk merokok, untuk narkoba, untuk menonton porno, dia akan bilang kata papahku itu tidak baik, kata mamahku itu buruk. Terutama papah. Papah dalam Islam adalah salah satu pagar penguat anak-anak supaya tidak mudah digoda. Dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 24, Allah ceritakan bagaimana uniknya cara Allah memberikan petunjuk pada Yusuf saat digoda oleh Zulaikha. Dan Yusuf salah satu contoh betapa anak muda memiliki gairah syahwat yang tinggi dan mendapatkan stimulasi dari seorang wanita cantik bernama Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu yang dimaksud adalah Zulaikha menggoda Yusuf. Dan wahamma biha, dan Yusuf pun memiliki gairah, memiliki ketertarikan. Laula ara'a burhana rabbih, seandainya tak ada petunjuk dari Tuhannya. Allah berikan petunjuk kepada Yusuf agar keluar dari situasi di mana akan menjatuhkan kehormatan sebagai nabi. Karena memang Yusuf seorang nabi yang memiliki sifat maksum, yaitu dijaga dari perbuatan dosa. Tapi uniknya di sini, uniknya dijelaskan oleh Syekh Amin An-Sidkiti dan kitab Adwaul Bayan, cara Allah memberi petunjuk kepada Yusuf, yaitu Allah jadikan wajah ayahnya, yaitu Yakub, ada di dinding tempat Yusuf berbuat maksiat sebagai pagar. Ayahnya mencegah Yusuf berbuat hina tersebut. Berkata Imam Mujahid, Ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Wajah ayah yang tiba-tiba nampak cukup menjadi pengingat. Bukan hanya itu, bahkan dalam riwayat lain Imam Qatadah memberikan sebuah ilustrasi betapa ayahnya marah sambil menggigit kedua jari jemarinya, sambil berkata, "Ya Yusuf, atahumu bi'amali sufaha wa anta matubun fil anbiya." Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang bodoh? Engkau tercatat sebagai nabi. Melihat ayahnya, dan itu hanyalah disaksikan oleh Yusuf, cukup nasihat ayah yang ada di luar akan menjadi pagar. Ketika itulah Yusuf sadar, dia tak mau menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Kata ayah inilah penting ketika di zaman banyak sekali godaan syahwat. Maka dia pun tinggalkan tempat maksiat tersebut, dan akhirnya kena fitnah dari Zulaikha, dianggap justru Yusuf lah yang melakukan perbuatan hina tersebut. Maka disinilah kenapa ayah menjadi salah satu faktor penguat, ya tentu selain ibu. Inti dari apa yang disampaikan adalah
bagaimana ayah dan anak, ibu dan anak memiliki kebersamaan, memiliki ikatan hati dari kecil. Dan itu yang membuat anak-anak akan berkata, kata mamaku nggak begitu, kata papaku nggak begitu. Itulah yang akan mensortir dia dari pengaruh lingkungan luar. Ini yang pertama. Yang kedua, ikatan hati yang kuat antara ortu dan anak, khususnya akan memberikan dampak yang berikutnya, yaitu anak tidak punya rahasia di mana dia senang sekali bercerita. Yaitu ada kalimat sakti yang diucapkan anak, yaitu dia akan bertanya, ayah, menurut ayah gimana? Dia akan menceritakan. Hati-hatilah kalau di zaman now ini anak punya kalimat, that's my privacy, itu rahasia aku. Kepo banget jadi orang tua. Nah, ini bahaya. Anak-anak yang menjaga dirinya, selalu membuat rahasia dari orang tuanya, itulah sasaran dari sebagian besar musuh-musuh pengasuhan untuk merusaknya. Maka ayah dan bunda pentingnya untuk membuat anak selalu bercerita, membuat anak-anak untuk selalu bertanya apa yang terjadi. Seperti Yusuf dalam Al-Quran menghadapi permasalahan ketika ternyata dia mimpi yang menggelisahkan. Maka bertanyalah dia kepada ayahnya, ya abati, inni ra'aitu ahada asara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud di hadapanku. Perhatikan betapa mimpi yang menggelisahkannya, dan itu wilayah privat, dia ceritakan kepada anak ayahnya. Dan inilah pelajaran penting di zaman begitu banyaknya godaan syahwat, dari mulai gadget, mulai dari tayangan-tayangan di televisi, bahkan interaksi hubungan lawan jenis yang begitu mengkhawatirkan. Salah satunya adalah perkuatlah hubungan dengan anak-anak di masa kecilnya. Selain bagaimana kita menanamkan anak-anak supaya dia juga bisa menjaga pandangannya dan juga memelihara kemaluannya. Intinya adalah seperti ini ya. Kita mau main lagi nggak nih? Mau main apa? Ini ada apa? Nah, ini anak-anak kalau diajak main pasti dia sangat bergembira. Ya, terima kasih anak udah mau main. Ya, nanti kita main lagi ya. Oke, sip. Itu saja ya buat pemirsa di rumah. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mana? Coba yang tadi buah pir. Hubungin, cari. Tempelin yang pir mana? Nah, satu ini. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.